Hai, para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Yemo dan Serigala Tunggal terlihat bertemu dan kerjasama antara mereka akan terus berlanjut. Namun setelah berbicara, Serigala Tunggal kemudian pergi dari sana, tetapi ia meminta Serigala Darah untuk tetap tinggal. Hal itu membuat Yemo merasa bahwa Serigala Tunggal dengan sengaja meminta Serigala Darah untuk tinggal dan mengawasinya. Sedangkan di sisi lain, Qin-Chen yang kembali ke perguruan jiwa mengetahui dari Fan Lei jika Wei-Tian telah meninggalkan perguruan. Ia pun pergi menghampiri Wu Wei dan bertanya kemana Wei-Tian pergi. Wu Wei pun memberitahukan Qin-Chen bahwa keluarga Qin telah difitnah dengan sengaja menghancurkan tembok langit besar. Saat ini Qin Hao dan Qin Chuan telah ditahan oleh Bupati. Dan pada saat yang sama, Bupati juga mengirimkan pasukan keluarga Ye untuk menghancurkan keluarga Qin di kota Tianyong. Mendengar itu, Qin-Chen berkata jika ia tak percaya keluarga Qin telah mengkhianati negeri Ye, dan ia berniat menuju kota Tianyong saat itu juga. Saat itu Wuxi dan pasukan keluarga Ye sedang mengejar dan berhasil menangkap Wei-Tian di tengah hutan. Namun beruntungnya Fan Ping pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Wei-Tian, dan mereka pun berhasil pergi dari sana. Saat itu Fan Lei sedang mencari rumput centella atas permintaan Rohuan. Sedangkan Rohuan sendiri bertemu dengan serigala hantu dan mulailah bertarung. Namun Rohuan dikalahkan oleh serigala hantu. Tapi tak lama kemudian Fan Lei pun datang untuk menyelamatkan Rohuan. Setelah berhasil kabur dari sana, Rohuan memberitahukan kepada Fan Lei jika orang yang membunuh Tuan Gao dan memasang mantra pengunci adalah orang dari klan malam. Dikarenakan hal itulah, Rohuan berniat melaporkan hal ini kepada Mao Sang dan meminta Fan Lei untuk kembali dan beristirahat. Yemo yang menerima surat dari Yukui yang memberitahunya tentang terbunuhnya Yelang di saat mengepung keluarga Qin, yang membuat Yemo sangatlah marah dan memerintahkan Serigala Darah untuk membawa pasukannya ke kota Tianyong untuk membantu Yukui di sana, dan berpesan agar ia harus membunuh Wei-Tian dan membalaskan kematian dari Yelang. Berpindah pada Qin-Chen yang telah sampai di kediaman keluarga Qin, dan ia sangat terkejut melihat banyak mayat yang berserakan di sana. Sedangkan saat ini Fan Ping sedang menyembuhkan Wei-Tian dengan menggunakan tenaga dalamnya. Tak lama kemudian Qin-Chen pun berhasil menemukan mereka, dan di sana Fan Ping meminta Qin-Chen untuk menjaga Wei-Tian, sedangkan ia akan pergi untuk mencari makanan. Saat itu Yemo melaporkan kepada Bupati tentang Wei-Tian yang telah membunuh Yelang. Karena hal itulah Bupati meminta semua pasukannya untuk segera mencari dan menangkap seluruh anggota keluarga Qin, terutama Wei-Tian. Dan Wei-Tian yang terlihat sangat marah karena tetua Muking telah mengkhianatinya. Di sana ia berniat kembali ke kuil galaksi untuk membalaskan dendamnya atas kematian pasukan keluarga Qin. Qin-Chen pun ikut untuk menemani Wei-Tian. Beserta Fan Ping yang baru datang, ia juga berniat pergi bersama mereka. Singkat cerita, ketiganya telah berada di luar kuil galaksi. Namun mereka melihat banyak pasukan keluarga Ye yang menjaga kuil galaksi. Fan Ping pun mengatakan bahwa dia mengetahui jalan rahasia yang langsung menuju ke ruang pemurnian kuil galaksi. Dan setelah melewati jalan rahasia itu, mereka pun sampai di ruang pemurnian dan menemukan bahwa kuil galaksi sedang kosong. Dengan keadaan tersebut, Fan Ping pun menyimpulkan jika tetua Muking pasti berada di tempat keluarga Ye, dan mereka kemungkinan telah membawa orang-orang di kuil galaksi ke markas keluarga Ye. Mendengar itu, Qin-Chen dan Wei-Tian memutuskan untuk meledakkan kuil galaksi untuk memberikan pelajaran pada tetua Muking. Sedangkan Yukui yang telah meminum pil penyelamat, ia pun terlihat lebih baik setelah bertarung dan terkena serangan dari Wei-Tian. Di sana tetua Muking mengatakan kepada Yukui bahwa dia dan seluruh murid di kuil galaksi akan mematuhi semua perintahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan yang berasal dari kuil galaksi.
Ketika tetua Muking kembali ke kuil galaksi, ia pun melihat kuil galaksi yang telah hancur. Dan di sana ia diberitahu oleh seorang pasukan jika ada 3 orang yang melakukan hal ini, yaitu Wetian, Fan Ping, dan Qin Chen. Mendengar itu, tetua Muking bersumpah akan membunuh mereka semua, sedangkan Yukui memerintahkan Wuxi untuk mengejar mereka. Saat itu Wetian yang telah dikejar oleh salah satu pasukan Yukui, hingga mereka pun memutuskan untuk berpencar dan setuju untuk bertemu di pavilion Shenbing, yang membuat pasukan tersebut terkecoh dan membuatnya terkena jebakan. Atas permintaan Qin Yao, Wu Wei menghancurkan formasi yang telah dipasang oleh Mao Shang sebelumnya, dan Qin Yao pun berhasil keluar dari sana. Kembali pada Wetian dan yang lainnya yang telah berada di pavilion Shenbing, dikarenakan mendapatkan bantuan dari Tuan Yang untuk bersembunyi dari pasukan Ye. Qin Chen pun memberitahu Wetian mengapa pavilion Shenbing mau membantu mereka. Alasan yang pertama yaitu karena mereka telah meledakkan kuil galaksi, yang mana pavilion Shenbing dan kuil galaksi memang tak pernah memiliki hubungan yang baik sebelumnya. Alasan yang kedua karena pavilion Shenbing menyukai senjata suci buatan dari Wetian, yang mana selama Wetian membuat senjata suci di pavilion itu, maka pavilion Shenbing akan mendapatkan banyak batu meteor di pelelangan. Saat ini pasukan keluarga Ye telah datang ke perguruan jiwa untuk menangkap Qin Yao, tetapi Rauhan menahan mereka dan mengusir semua pasukan tersebut. Sedangkan saat ini terlihat Qin Yao dan Wu Wei berhasil keluar dari perguruan jiwa, dan tak sengaja ia pun bertemu dengan Qin Shi yang sedang ke sana untuk mencari Qin Yao. Kemudian saat mereka bertiga makan bersama, Qin Shi memberitahukan Qin Yao jika mereka berdua diminta untuk pergi ke negeri Suyun untuk meminta bantuan kepada mereka. Karena mendengar itu Qin Yao pun setuju. Namun ketika mereka keluar dari tempat makan tersebut, tak sengaja mereka pun bertemu pasukan keluarga Ye yang langsung mengejar mereka semua. Setelah berhasil kabur dari pasukan keluarga Ye, Wu Wei memberitahukan Qin Yao jika ia memiliki cara membantu mereka meninggalkan kota kekaisaran. Sedangkan Yukui dan Ye Sang kembali ke rumahnya, dan di sana ia menyuruh mereka membunuh Wetian untuk membalaskan kematian dari Yelang. Namun seorang pelayan datang memberitahu jika Serigala Tunggal datang ke sana karena merasa tak enak badan. Ye mau meminta Yukui untuk menggantikannya menemui Serigala Tunggal. Kemudian Yemo mengatakan jika saat wabah menyerang kota kekaisaran, Serigala Tunggal hanya menganggap keluarga Ye sebagai budak catur. Karena hal itu mereka harus bisa mengendalikan situasi saat ini. Sedangkan Rauhan memberitahu Fan Lei tentang keluarga Qin yang akan segera dihancurkan, yang membuat Fan Lei ingin pergi mencari Wetian dan yang lainnya. Namun Rauhan mengatakan jika masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa Fan Lei selesaikan dengan kekuatannya sendiri. Walaupun begitu, Fan Lei tetap ingin pergi mencari Wetian. Rauhan yang ingin ikut bersamanya, namun Fan Lei menolaknya dan meminta Rauhan untuk percaya kepadanya. Setelah itu Yukui meminta Serigala Tunggal untuk menyingkirkan Wetian, tetapi Serigala Tunggal mengatakan bahwa Wetian harus tetap hidup karena Wetian masih memiliki kekuatan batu jiwa bintang yang dibutuhkan oleh Kaisar Iblis. Apabila Wetian mati, maka kekuatan batu jiwa bintang akan menghilang. Dan di sana Serigala Tunggal malah meminta Yukui untuk membunuh Qin Chen agar mereka bisa menyelesaikan rencana mereka secepatnya. Kemudian Serigala Tunggal memberikan gulungan yang berisi teknik rahasia untuk menciptakan ruang hidup dan mati yang tak terbatas, dan Serigala Tunggal pun pergi dari sana. Namun terlihat itu Yukui tak berencana untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Serigala Tunggal kepadanya. Kemudian terlihat Ye Sang berkata kepada Yukui bahwa untuk menciptakan teknik rahasia ini, mereka membutuhkan bahan yang sangat luar biasa. Beberapa bahan yang ditulis dalam gulungan tersebut hanya bisa ditemukan di tempat harta karun perguruan royal. Karena hal itulah Yukui meminta Ye Sang untuk pergi ke tetua perguruan royal untuk melaporkan hal tersebut dan mendapatkan bahan yang mereka perlukan. Dan ternyata Yukui berencana untuk menggunakan teknik itu pada orang-orang di sekitar Wetian. Saat ini Fan Ping memberitahu Wetian dan Qin Chen bahwa tetua Muking membuat 2 set kunci pola dewa untuk keluarga Ye, yang kemungkinan akan digunakan untuk menahan Qin Hao dan Qin Chuan. Mendengar itu Wetian ingin pergi menyelamatkan ayah dan kakeknya tersebut, tetapi Qin Chen mengatakan jika mereka tak akan bisa membuka kunci pola dewa yang dibuat oleh tetua Muking. Karena itulah mereka membutuhkan bantuan seseorang.
Setelah itu terlihat Wei-Tian telah bertemu dengan Fan Lei yang memberitahunya tentang Wu Wei dan Qin Yao yang telah meninggalkan perguruan Jinhua. Sedangkan Bai Sui yang menerima berita tentang Wei-Tian yang saat ini berada di kota Tianyong, ia pun sangatlah khawatir. Tetapi ketika dia mengingat Yukui, ia pun tak jadi pergi menemui Wei-Tian. Di lain tempat saat ini tetua Muking membawa kunci pola dewa dan bertemu dengan Yesang di depan sebuah goa dan masuk ke sana. Wei-Tian dan yang lainnya mengikuti mereka memasuki goa tersebut. Namun setelah di dalam goa, mereka tak menemukan Qin Hao dan Qin Chuan. Saat itu Fan Lei secara tidak sengaja tersedot karena menginjak sesuatu di tempat tersebut. Sehingga mereka pun bertiga sampai di sebuah tempat yang terlihat ada 2 cermin di sana. Setelah Fan Lei menyentuh salah satu cermin itu, tiba-tiba ia pun mulai disedot kembali sehingga Qin Chen dan Wei-Tian yang berusaha membantunya malah ikut tersedot ke dalam cermin itu. Kemudian Qin Chen menggunakan burung familionnya untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi setelah mencari dengan waktu yang sangatlah lama, burung familionnya tak kunjung menemukan jalan keluar. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba cermin di sana meleleh dan muncullah sebuah lubang besar yang membuat Qin Chen hampir saja terjatuh dan beruntungnya Wei-Tian meraih tangannya. Namun saat itu juga Yukui tiba-tiba muncul dan berkata jika lubang kematian tak memiliki ujung sama sekali dan hanya ada kegelapan di bawah sana. Namun karena Yukui menyukai Qin Chen, ia pun meminta Qin Chen untuk melemparkan pitanya agar ia bisa menarik Qin Chen keluar dari lubang tersebut. Tetapi ketika Yukui menarik pita itu, Qin Chen mengambil kesempatan untuk menarik Yukui ke dalam lubang tersebut dan mengancam Yukui untuk memberitahu di mana jalan keluar dari tempat itu. Sedangkan Qin Yao dan Qin Shi berhasil keluar dari kota kekaisaran dan di sana Qin Yao meminta Wu Wei untuk kembali. Namun saat itu ternyata Wu Xi dan pasukannya mengikuti mereka. Karena hal itulah Wu Wei meminta Qin Yao dan Qin Shi untuk pergi lebih dulu, sedangkan ia akan menahan Wu Xi dan pasukannya. Setelah itu Wu Xi tiba-tiba menyerang Wu Wei dan berencana untuk membunuhnya. Tetapi beruntungnya Rohan pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Wu Wei. Kemudian Wei-Tian dan yang lainnya yang saat ini telah menahan Yukui. Tiba-tiba tetua Muking beserta pasukan keluarga Yi datang mengepung mereka. Namun ketika Muking dan para pasukan tak bisa berbuat apa-apa karena Yukui ditahan oleh Wei-Tian dan yang lainnya. Di sana Yukui meminta pasukannya untuk membiarkan Wei-Tian dan yang lainnya pergi dari sana dan tidak mengejar mereka. Setelah itu terlihat Wei-Tian dan yang lainnya telah sampai di pavilion Shenbing. Di sana Qin Chen mengatakan bahwa tujuan keluarga Ye adalah Wei-Tian dan mereka menggunakan Qin Hao dan Qin Chuan sebagai umpan agar Wei-Tian datang ke sana. Namun saat itu Nona An datang dan menyarankan agar Wei-Tian dan yang lainnya kembali ke perguruan jiwa karena perguruan jiwa merupakan tempat yang paling teraman untuk mereka semua ini. Mendengar itu Wei-Tian dan yang lainnya pun tak punya pilihan lain selain setuju dengan saran dari Nona An. Kemudian terlihat Wei-Tian pergi ke tepi sungai dan tak lama kemudian Qin Chen pun datang untuk menghiburnya. Saat ini Wei-Tian sangat khawatir tentang ayah dan kakeknya itu dan Qin Chen pun meyakinkan Wei-Tian jika ia akan membantunya untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Yuku yang telah datang menghampiri Bai Sui untuk membicarakan tentang keluarga Qin yang mana kejahatan dan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh keluarga Qin tidak dapat dimaafkan. Namun Bai Sui tidak percaya jika keluarga Qin melakukan hal tersebut. Di sisi lain Wu Wei terlihat merindukan Qin Yao dan mengingat kenangannya bersamanya. Tak lama kemudian Rohan pun datang untuk menghiburnya. Sedangkan Qin Yao dan Qin Shi saat ini telah memasuki negeri Suyun. Saat ini kedua paman Wei-Tian sedang membicarakan tentang menghidupkan kembali keluarga Qin. Namun seorang pasukan datang untuk melaporkan jika pasukan negeri Ye menyerang dan sedikit lagi menembus pertahanan mereka. Akan tetapi tak lama kemudian datang lagi seorang penjaga untuk melaporkan jika pasukan Long Xiang membawa 80.000 tentara elit untuk membantu mereka. Kemudian Serigala Tunggal mengatakan kepada Yukui jika belum ada seorang pun yang pernah lolos dari teknik rahasia hidup dan mati yang tak terbatas. Dan kali ini Yukui telah gagal membunuh Qin Chen dengan teknik rahasia tersebut. Lalu ia mengingatkan Yukui untuk tidak melupakan niat awal mereka untuk bekerja sama. Kemudian Serigala Tunggal pun pergi dari sana.
Di pengadilan, seorang tetua menyarankan kepada bupati untuk mengirimkan pasukan dan memerangi sisa-sisa pasukan dari keluarga Qin. Namun dikarenakan mengingat kekuatan pasukan Long Xiang yang telah membantu keluarga Qin, bupati menolak saran tersebut. Sedangkan Qin Yao dan Qin Shi pada akhirnya bertemu pangeran negeri Suyun, dan di sana mereka berdua memberitahu pangeran jika keluarganya telah dijebak dan telah difitnah menghancurkan tembok langit besar, dan saat ini ayah dan kakeknya ditahan di negeri Ye. Qin Yao pun meminta pangeran untuk membantu keluarganya dan membebaskan ayah dan kakeknya. Mendengar itu, pangeran mengatakan jika negeri Suyun dan negeri Ye memiliki hubungan yang baik. Apabila ia membantu Qin Yao, ia takut hal ini dapat membuat hubungan antara kedua negeri menjadi sangatlah kacau. Namun dikarenakan pangeran melihat Qin Yao yang baik dan sangat bersungguh-sungguh, ia pun berkata jika ia akan mendiskusikan hal ini dengan ayahnya sebelum ia memutuskan membantu keluarga Qin atau tidak. Saat ini bupati telah menduga bahwa keluarga Qin akan pergi ke negeri Suyun untuk meminta bantuan. Di sana Yemo menyarankan untuk membiarkan Putri Yiling dan pangeran dari negeri Suyun untuk menikah agar hubungan antara kedua negeri menjadi semakin dekat. Mendengar itu, bupati setuju dan mengirim seseorang ke negeri Suyun untuk membahas pernikahan tersebut. Kembali pada Qin Yao yang berdiri sendirian di atas salju dan mengingat masa lalunya bersama Wu Wei. Lalu pangeran datang dan memberitahukan kepada Qin Yao bahwa dia telah memberitahu ayahnya tentang masalah keluarga Qin, namun ayahnya belum membuat keputusan saat ini. Sedangkan Tuan Yang yang membantu Wei Tian dan yang lainnya meninggalkan Pavilion Shenbing. Di sana Wei Tian meminta Fan Ping untuk tinggal di Pavilion Shenbing, dan setelah itu Wei Tian dan yang lainnya pun pergi dari sana. Namun saat di perjalanan mereka tak sengaja bertemu dengan Wu Wei. Di sana Wu Wei meminta Fan Lei untuk pergi membelikan obat untuk lukanya. Setelah Fan Lei pergi, mereka pun lanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba Wu Wei mencoba menikam Wei Tian dari belakang. Beruntungnya senior Cumang datang untuk membantu mereka. Ternyata orang itu merupakan serigala tunggal yang menyamar sebagai Wu Wei, dan tak lama kemudian Fan Lei dan Wu Wei yang asli pun datang ke sana. Tiba-tiba mereka pun dikepung oleh pasukan keluarga Ye. Saat itu Yukui datang dan meminta Ye Sang untuk membiarkan mereka pergi. Yukui melakukan hal ini karena ia melihat Qin Chen berada di sana. Dengan terpaksanya Ye Sang pun membiarkan mereka pergi. Sehingga cerita, mereka pun telah sampai di perguruan Jihua dan disambut oleh Bai Qing. Di sana Qin Chen melihat tanda ada di leher Bai Qing dan bertanya tentang tanda tersebut. Tapi Bai Qing mengatakan jika mereka harus mengobati luka Wei Tian terlebih dahulu. Kemudian serigala hantu menemui Bai Qing dan mengancamnya dengan air mata kilin yang saat ini telah tersebar di tubuh Bai Qing. Ia pun meminta Bai Qing untuk segera mengeluarkan batu jua bintang di tubuh Wei Tian. Sedangkan di sisi lain, utusan negeri Ye datang ke negeri Suyun dan terlihat telah bertemu pangeran. Di sana sang utusan pun memberitahu pangeran tentang tujuannya datang ke negeri Suyun, yaitu untuk membahas pernikahan antara Putri Yiling dan pangeran, dan juga mengundang pangeran untuk menghadiri perjamuan kerajaan di negeri Ye. Mendengar itu, pangeran berkata bahwa masalah ini merupakan masalah yang serius dan ia harus mendiskusikan hal tersebut dengan ayahnya terlebih dahulu. Ketika serigala tunggal bertemu dengan Yukui, dia mempertanyakan tentang keseriusan dalam membunuh Wei Tian, yang ternyata hanya seorang wanita membuat Yukui merusak rencananya. Namun Yukui mengatakan jika ia tulus bekerja sama, dan ia juga menginginkan sesuatu, yaitu nyawanya Wei Tian. Serigala tunggal berjanji jika batu jiwa bintang di tubuh Wei Tian telah ia dapatkan, maka nyawa Wei Tian hanyalah masalah kecil baginya. Berpindah pada pangeran yang meminta Qin Shi dan Qin Yao untuk kembali ke negeri Ye dalam mengeluarkan ayah dan kakeknya. Dengan cara Qin Shi menyamar sebagai pengawalnya, sedangkan Qin Yao akan menjadi pendamping pangeran. Qin Yao yang tidak punya pilihan lain, ia pun setuju dengan saran dari pangeran. Kemudian Qin Chen memberitahu Mo Sang tentang Wei Tian dan juga tentang orang dari klan malam yang ternyata juga mengincar dirinya. Mendengar itu, Mo Sang berkata jika ia akan melaporkan hal ini kepada kepala perguruan dan meminta Qin Chen untuk lebih berhati-hati. Bai Qing yang sedang menyiapkan makanan dan menunggu Wei Tian kembali, tapi setelah ia keluar, ia pun melihat Wei Tian dan Qin Chen saling berpelukan.
Dan terlihat tanda di leher Viking mulai bereaksi. Viking kemudian mengeluarkan bubuk bulan gelap dan menaburkannya ke dalam teh. Pada saat itu juga Wetian pun datang dan Viking pun langsung memberikan teh tersebut yang telah ia campur dengan bubuk bulan gelap kepada Wetian. Setelah Wetian meminumnya, tiba-tiba ia menerima surat yang memintanya pergi ke hutan di luar perguruan apabila ia ingin mengetahui keberadaan Qin Lao dan Qin Chuan. Karena hal itulah Wetian meminta Viking memberitahu kepada Qin Chen jika ia pergi ke ruang rahasia untuk berlatih. Terlihat Wetian pergi ke hutan di luar perguruan seorang diri. Namun ternyata hal itu merupakan jebakan dari Yukui. Kemudian Yukui menggunakan formasi rahasia keluarganya untuk menjebak serigala tunggal dan ia berhasil membunuhnya. Di sisi lain, Ye Xiang meminta serigala darah untuk pergi ke hutan di luar perguruan. Bai Sui juga telah berada di hutan itu dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Yukui. Ia pun bertanya mengapa Yukui membunuh orang tersebut yang merupakan serigala tunggal. Dan Yukui hanya mengatakan jika orang itu tidaklah penting baginya. Kemudian Wetian yang datang ke hutan dan melihat mayat dari serigala tunggal. Namun saat itu juga serigala darah datang dan berpikir jika Wetianlah yang telah membunuh serigala tunggal. Sehingga Wetian berhasil melarikan diri dan masuk ke perguruan Jiuhua yang membuat serigala darah tak berani untuk mengejarnya. Setelah kembali ke perguruan Jiuhua, Wetian bertemu dengan Qin Chen dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi di hutan tadi. Mendengar itu, Qin Chen pun meminta Wetian untuk berhati-hati dan tidak keluar dari perguruan Jiuhua seorang diri. Kemudian setelah mengejar Wetian, serigala darah tiba-tiba diserang oleh orang misterius. Namun ia berhasil melarikan diri dan kembali ke markasnya. Lalu ia bertemu dan memberitahu serigala hantu tentang serigala tunggal yang telah dibunuh oleh Wetian. Sedangkan Bai Sui secara tidak sengaja mendengar tentang pasukan keluarga Qin, yang hampir setengah dari mereka dibunuh oleh pasukan keluarga Ye. Tuan Bai mengatakan jika Yukui pantas mendapatkan pujian karena berhasil melakukan pembantaian tersebut. Dan Bai Sui yang mendengarnya pun merasa bahwa Yukui telah menipunya. Ia pun pergi mencari Yukui dan bertanya mengapa Yukui melakukan hal itu kepada keluarga Qin. Keduanya pun bertengkar hebat dan di sana Yukui menampar Bai Sui yang membuatnya pergi dari sana. Kemudian Qianxing yang melihat Wetian berada di sana langsung memberinya sebuah pedang yang mungkin pedang itu bisa menyelamatkan hidupnya di masa depan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film Siotong undur diri dan salam Sundaners.